Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Joko Suharyanto, perkenalkan saya Igede Reza Renardi Seyoda Putra, mahasiswa di kelas Bapak MSDM 2. Mohon izin kali ini akan memaparkan salah satu topik dari UAS, yaitu mengenai keberlanjutan organisasi melalui pemeliharaan karyawan dan tantangannya di era 4.0. Izin saya mulai. Nah, apakah memang penting pemeliharaan karyawan dan pemberian kesejahteraan bagi karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan itu sendiri? Nah, memang secara teori penting karena memang pemeliharaan karyawan ini mempunyai sasaran strategis atau peranan strategis dalam mencapai tujuan perusahaan. Adapun beberapa analisis arti pentingnya, yang pertama ada meningkatkan retensi dan juga loyalitas karyawan. Pemeliharaan karyawan termasuk perhatian pada kesejahteraan fisik, mental, dan juga finansial memang mampu menciptakan rasa memiliki terhadap perusahaan. Ketika karyawan merasa dihargai dan dipedulikan, karyawan ini cenderung menunjukkan loyalitas yang lebih tinggi dan juga yang tidak akan mengganggu stabilitas operasional. Yang kedua, menjamin produktivitas dan kinerja yang optimal. Kesejahteraan karyawan yang baik itu berdampak langsung pada produktivitas, lingkungan kerja yang aman dan juga sehat melalui penerapan K3 ini, ditambah juga dengan kompensasi yang layak dan juga fasilitas yang mendukung, itu bisa mendorong motivasi dan konsentrasi karyawan dalam bekerja, yang nantinya akan berkontribusi langsung terhadap pencapaian target individu dan juga perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, adaptasi terhadap transformasi digital. Era 4.0 ini memang menuntut perusahaan itu untuk memiliki SDM yang agile, kreatif, dan juga mampu menggunakan teknologi digital. Karyawan yang merasa aman dan juga diberikan kesempatan berkembang, itu akan lebih terbuka terhadap pelatihan dan perubahan. Yang keempat yaitu membangun citra positif perusahaan. Nah, perusahaan yang memberikan kesejahteraan karyawan cenderung memiliki reputasi baik di mata publik dan juga investor serta calon-calon tenaga kerja di luar. Employer branding yang kuat ini akan memudahkan perusahaan dalam menarik talenta berkualitas dan juga meningkatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Yang kelima yaitu mengurangi risiko hukum dan sosial. Aspek keselamatan kerja, kesehatan, dan juga keadilan dalam kesejahteraan juga merupakan bagian dari kepatuhan hukum dan juga tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, ketidak terpenuhinya hal tersebut itu bisa memunculkan konflik, baik itu konflik industrial maupun sanksi hukum yang bisa mencoreng reputasi perusahaan. Nah, adapun maksud dan tujuan penerapan dari K3 ini ada beberapa. Yang pertama, mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang ketiga, menjaga kesinambungan operasional perusahaan, memenuhi kewajiban hukum dan regulasi, dan juga meningkatkan citra perusahaan dan daya saing organisasi. Karena memang perusahaan yang menerapkan K3 dengan baik itu cenderung akan dipandang positif oleh stakeholder dan juga memiliki daya tarik lebih bagi tenaga kerja berkualitas di era kompetensi digital saat ini. Ketiga, memang memiliki pengaruh secara langsung dengan terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja karyawan secara positif. Adapun manfaat lingkungan kerja yang aman dan sehat ada beberapa, yaitu yang pertama meningkatkan fokus dan konsentrasi karena memang lingkungan kerja yang bebas dari gangguan fisik seperti kebisingan, pencahayaan yang buruk atau risiko-risiko kecelakaan yang tidak kita bisa ketahui, memang membuat karyawan itu lebih mudah berkonsentrasi dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya. Yang kedua ada menurunkan tingkat stres dan kelelahan, selanjutnya ada mengurangi absensi dan cuti sakit, meningkatkan motivasi dan loyalitas, mendorong budaya kerja positif, dan juga menurunkan risiko kecelakaan dan juga gangguan operasional. Karena memang dengan penerapan standar keselamatan yang baik, dengan penerapan K3 yang baik ini, insiden kerja dapat diminimalisir. Hal ini tidak hanya melindungi karyawan, tetapi juga menjaga kelancaran operasional, sehingga kinerja tidak terganggu oleh insiden yang tidak terduga dan juga
termasuk biaya yang tidak terduga sebagai akibat dari adanya kecelakaan kerja. Nah, ada pun beberapa contoh atau secara real dari gangguan-gangguan tadi. Yang pertama adalah gangguan fisik. Gangguan fisik ini termasuk kebisingan, suhu yang ekstrim, radiasi, pencahayaan buruk, dan juga getaran mesin, yang bisa berdampak pada gangguan pendengaran, kelelahan, kecelakaan kerja, penurunan daya konsentrasi. Adapun strategi mitigasinya adalah ada audit lingkungan, desain ulang tata letak kerja, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya ada gangguan kimia. Ini salah satu contoh gangguan seperti paparan bahan beracun. Itu seperti asap, gas, pelarut organik, dan juga debu industri yang bisa berdampak pada gangguan pernapasan, penyakit kulit, keracunan akut atau kronis. Adapun strategi mitigasinya agar semua itu tidak terjadi adalah yang pertama ventilasi lokal, yang kedua adalah labeling dan penyimpanan bahan kimia sesuai standar GHS, dan juga ada pelatihan material safety bagi seluruh pekerja. Selanjutnya adalah gangguan biologis seperti paparan virus, bakteri, jamur, terutama di fasilitas kesehatan atau industri makanan atau industri pangan, yang berdampak pada infeksi yang menular, alergi, dan juga penyakit sistematik. Adapun strategi mitigasinya bisa vaksin atas pekerja yang berisiko tinggi, ada juga SOP sanitasi yang ketat dan rutin, dan juga ada penggunaan APD. Selanjutnya, gangguan ergonomis. Ini seperti postur kerja yang tidak alami, mungkin terlalu banyak membungkuk atau terlalu banyak berdiri atau lain sebagainya, yang berdampak pada musculoskeletal disorder atau MSDS seperti nyeri punggung, carpal tunnel syndrome. Adapun strategi mitigasinya yaitu penilaian ergonomi kerja, pelatihan micro breaks dan stretching, dan juga penyesuaian alat kerja terhadap pengguna. Nah, untuk selanjutnya yaitu gangguan psikososial seperti tekanan kerja yang tinggi, konflik interpersonal, kekerasan verbal, dan juga ketidakpastian kerja. Adapun dampaknya yaitu stres kronis, burnout di pekerjaan, gangguan mental, dan termasuk penurunan produktivitas. Adapun strategi mitigasinya yaitu penyediaan Employee Assistance Program atau EAP, pemantauan keseimbangan beban kerja, dan juga pelatihan kepemimpinan dan juga komunikasi yang asertif. Nah, memang di era industri 4.0 ini merupakan transformasi strategis bagi MSDM. Karena tidak hanya revolusi industri 4.0 ini tidak hanya menandai revolusi teknologi, tetapi juga mendefinisikan ulang peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Karakteristik era ini meliputi otomatisasi cerdas, integrasi sistem cyber fisik, dan juga pertukaran data yang real-time dalam dunia bisnis. MSDM sekarang ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai pengelola administratif, tetapi juga berevolusi menjadi mitra strategis dan katalisator transformasi digital. Dan peran baru dari MSDM di era 4.0 ini menuntut kemampuan adaptif dalam mengelola perubahan organisasi, menyelaraskan kompetensi karyawan dengan teknologi yang baru, serta menciptakan nilai tambah melalui pengelolaan pengalaman karyawan. Adapun beberapa contoh transformasi MSDM di industri 4.0, yang pertama dari segi digitalisasi proses SDM. Ini contohnya di tempat kerja saya, yaitu Kementerian Keuangan menggunakan HARIS Kemenkeu sebagai solusi cerdas pendataan SDM. Jadi segala profil, dosir, dan lain sebagainya itu terekam di sistem HARIS Kemenkeu. Yang kedua ada integrasi AI dan People Analytics dengan contoh ada machine learning untuk menyaring dan menilai kandidat karyawan, dan platform AI seperti IBM Watson yang dipakai juga untuk asesmen keterampilan. Yang ketiga, smart learning and micro learning berbasis teknologi. Ini contohnya di tempat kerja saya di Kementerian Keuangan menyediakan media pembelajaran online melalui Kemenkeu Learning Center yang bisa diakses setiap saat. Yang keempat ada reskilling dan upskilling berbasis industri. Seperti contoh yang diadakan di PT Telkom Indonesia yang meluncurkan Digital Talent Program untuk melatih karyawannya di bidang AI, Big Data, dan juga Cloud System. Yang kelima ada penguatan soft skills dan juga mindset digital. Seperti contohnya mengadakan in-house training interdisipliner dan juga design thinking untuk membentuk pola pikir inovatif dan agile di seluruh lini organisasi.
Contoh transformasi MSDM di industri 4.0 lainnya yaitu people-centric dan agile HR model, seperti halnya yang diterapkan oleh Kemenkeu yang memiliki program Kemenkeu 1 untuk mewujudkan satu kesatuan Kementerian Keuangan yang efektif dan efisien melalui kolaborasi dan integrasi antar unit eselon 1. Keberlanjutan organisasi memang bergantung pada kemampuan dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan juga teknologi. Pemilihan karyawan melalui pendekatan K3 yang holistik dan strategi MSDM yang progresif menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan di industri 4.0. Dengan kata lain, keberhasilannya bukan tentang seberapa canggih teknologi, tetapi juga seberapa siap SDM-nya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.